Sujud jangan hanya di waktu sholat, sujud dimanapun kau berada. Artinya apa? Merendah kepada Allah bukan hanya waktu sujud dalam sholat. Di pasar kau harus merendah, ya. Di kantor kau harus merendah. Ketemu siapapun kau harus sujud di hadapan Allah Subhanahu. Itu makna dari sujud. Itu filosofinya. Itu pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita supaya selalu merendah dimanapun kita berada. Wafaqakumullah, semoga bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan dalam semua urusan dunia, agama dan akhirat kita. Wal aqibatu lil muttaqin. Masa depan yang sesungguhnya yang cerah dan membahagiakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin. Allah bersalawat dan bersalam kepada pemimpin para utusan, Habibina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Berada kita semua di 10 terakhir dari bulan Rajab yang mulia, yang mengisi Rajab dengan Qur'annya, istighfarnya, jamaah salatnya, telah berhasil dapat keberkahan Rajab. Yang masih mutus silaturahmi, tidak nyapa keluarga, penuh dengan kebencian dalam hati, tidak berjamaah salatnya, tidak nyentuh Al-Quran sama sekali, belum dapat keberkahan Rajab. Berkah itu tidak diukur dengan bertambahnya harta. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Lain dengan yang dilihat atau difahami sebagian orang. Saat dagangannya laris, jawabnya alhamdulillah barokah, walaupun subuhnya kesiangan, walaupun Qur'annya tidak dibaca, walaupun hatinya penuh dengan bermusuhan. Ini salah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bukan bertambah uang. Dicek selama bulan Rajab berapa baca Qur'annya, berapa
sholat tepat waktu dan berjamaahnya, berapa yang sudah dikeluarkan sedekah ikhlasnya. Itu kalau ada peningkatan, maka kamu dapat barokah Rajab. Kalau tidak ada peningkatan, berarti belum dapat barokahnya Rajab. Dan kalau dari Rajab sudah biasa meningkat ibadahnya, maka nanti di Sya'ban akan dapat lagi taufik dari Allah meningkat ibadahnya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan akan menikmati ibadah yang lebih indah di bulan suci Ramadan. Ibarat di Rajab ini nanem, di Rajab ini nanem, di Sya'ban nyiram, di Ramadan panen. Kalau kamu dak nanem, dak nyiram, mau panen apa? Panen tonggo. Dak bisa. Atau kamu nanem tok dak nyiram, dak bisa panen. Nanem dulu dari Rajab. Jangan nunggu Ramadan yang mau baca Quran, jangan nunggu Ramadan yang mau sedekah. Nanem di Rajab, biasaikan bertambah kebaikan di Rajab. Siram di bulan Sya'ban, pupuk dengan ibadah, sholawat dan semacamnya. Di Ramadan panen. Maksudnya panen, sudah terbiasa ibadah di Rajab dan Sya'ban, di Ramadan panen. Dibawa Quran enak, dibawa tarawih 1 juz enak, dibawa sedekah enak, ringan semuanya. Namanya orang panen ringan. Yang capek itu nanem, capek main lumpur, karena sih banyak dosa, badan ini berat. Untuk dibawa ringan susah, bersih-bersih masih banyak nodanya. Nyiram lumayan lah, tidak terlalu capek nyiram itu. Tapi kalau sudah kamu nanam, nyiram, mulai tumbuh, padi itu sudah menghijau, sudah sampean di rumah, sudah pulang itu sudah senang. Kalau ngomong sama istri, pasti yang diobrolin, kita ada canggeran. Apa? Mari kita panen. Sudah berkunang-kunang air matanya, karena dari senangnya sudah punya andalan. Ketika panen senyum terus. Ada orang panen merongok? Kecuali gagal panen. Siapa yang gagal panen ini? Ya, yang tanamannya kena virus, kena tikus, kecoa. Di Rajab kena tikus sampai tidak sempet yang mau ngaji. Di Sya'ban kena virus sampai tidak sempet yang mau ibadah. Ramadan mau ibadah berat karena belum nanam, belum nyiram, belum terbiasa, berat. Paling malam pertama tok tarawihnya dan juga puasanya. Hari pertama Masya Allah sahur, buka. Hari kedua, ketiga, keempat sudah mulai kita lihat ya, di jalan-jalan, di warung kopi, banyak warung separuh betis tirainya sudah mulai kelihatan, karena dia tidak nanam, tidak nyiram di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi sampai di mana tanaman kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Kurang lebih 40 harian lagi kita akan jumpa dengan bulan suci Ramadan. Ayo tetap semangat hadir di majelis ilmu, tetap semangat ibadahnya,
di bulan suci Rajab dengan banyak istighfar, ibadah diperbaiki, hati diatur, ditata dari sekarang. Ya apa cara memaafkan, ya apa cara untuk bisa berdamai dengan keadaan. Jangan melawan arus, menabrak keadaan, ambisi dengan egois, dengan emosi, akhirnya akan berat menghadapi kenyataan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kita untuk berbuat baik, untuk kita melakukan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, bulan Rajab di terakhir malam 27 banyak riwayat ulama menyebutkan adalah malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Perjalanan Nabi diyafah ilahiyah, undangan dari Gusti Allah untuk Nabi Muhammad. Undangan Nabi dimuliakan, dihibur setelah banyak ngadepi ujian di muka bumi. Istrinya mati, wafat, pamannya wafat, diusir, diantemi batu, bahkan mau diancam dibunuh. Banyak ujian menerpa, akhirnya, dan itu memang sunnatullah ala muhibbih wa mahbubih, hukum alam, sunnah Allah kepada para kekasihnya, untuk di dunia ini dapat ujian dan tantangan. Semua yang mengaku kekasih Allah, berjalan di jalan Allah, berjuang di perjuangannya Rasulullah, pasti akan dapat ujian dan tantangan seperti yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi ujian itu ada waktunya. Sakit tidak selamanya susah tidak selamanya susah. Karena ada lagunya itu. Sakit sementara, apa enggak lagunya? Nah, kalau yang ngantuk, ya ada ngantuk. Sakit sementara, susah sementara. Tidak ada yang abadi. Setelah susah pasti senang, setelah sakit pasti sehat, ujung sakit ya mati. Selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian itu, akhirnya sama Allah dikasih hadiah. Ya udah Muhammad, kalau penduduk bumi banyak mencaci makimu, berusaha membunuhmu, mengusirmu, menghinamu, naiklah ke atas. Penduduk langit siap menjemput dan menyambutmu. Akhirnya dapat undangan dari Allah untuk ketemu langsung dengan Allah. Itu namanya diyafah ilahiyah, undangan dari Allah, langsung ketemu dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa penghalang sedikit pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu-satunya makhluk ala ra'si hadal kaun na'lu Muhammad, fajami'ul khalqi tahta zilalihi, Musa hina fi tursina nudi yakhla, wa Ahmad lam yu'mar bi khal'ini alihi. Di atas alam semesta ini ada bayang-bayang sandalnya Nabi Muhammad. Ada sandal, karena Nabi Muhammad waktu diundang Allah dengan ruh dan jasadnya, dengan pakaian dan sandalnya ikut semua. Nah, sehingga di atasnya alam semesta ini pernah dilewati sandalnya Nabi Muhammad, dan sandalnya ikut. Karena dengan ruh dan jasadnya. Kalau cuma ruhnya saja, seperti sebagian orang bilang,
bukan mukjizat, bukan menakjubkan. Kalau cuma ruhnya saja, jasadnya ndak, bukan hal yang menakjubkan. Kayak sampean sekarang ngaji sama Habib, suasananya sejuk, ya, sampean nunduk, sampean tidur, sampean mimpi nyampe ke Jakarta, orangnya di sini, teretep bahasa Maduranya, cuma 3-5 menit atau 3 menit tertidur gitu, bisa enggak mimpinya nyampe ke Jakarta? Bisa. Ke Mekah? Bisa. Ke Amerika? Bisa. 3 menit nyampe ke Amerika, bisa? Bisa. Mana orang yang mimpi? Makai ke bulan bisa. Jadi kalau mimpi bukan hal yang menakjubkan, biasa. Tapi karena ini luar biasa, makanya pakai subhanalladzi subhana. Makanya banyak orang kafir yang mengingkari. Sahabat ada yang murtad, tidak percaya karena menakjubkan. Karena menakjubkan apa takjubnya? Nabi dengan ruh dan jasadnya yang melakukan Isra Mi'raj. Kalau cuma mimpi itu Nabi Muhammad, semua bisa, tidak ada yang heran. Atau sampean duduk-duduk di sini nyampe. Nyabis sekarang lagi sama Pak Presiden misalnya di Jakarta, bisa. Jadi ini kejadian istimewa karena dengan ruh dan jasadnya Rasulullah, baju dan sandalnya di atas alam semesta. Nabi Musa ketika ada di Bukit Tursina, Allah berfirman, "Ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Musa, lepaskan sandalmu, kamu ada di tempat yang suci sekarang. Nabi Musa mau dengar suaranya Allah, ya, mau dialog sama Allah. Tapi kata Allah, lepas sandalmu, kau ada di tempat yang suci. Sedangkan Nabi Muhammad ketika ketemu sama Allah, lam yu'mar bi khal'ini alihi, tidak disuruh untuk melepas sandalnya, melok sak sandal-sandalnya. Subhanallah. Makanya ulama khilaf, mulia mana sandalnya Nabi yang dibawa Isra Mi'raj sama malaikat Jibril, pemimpin malaikat. Karena malaikat Jibril berhenti, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tidak berani terus. Ini makomnya aku, wahai Nabi Muhammad, kalau aku maju satu langkah aku hangus terbakar. Ini makomnya jenengan, silahkan lanjut. Lanjut Rasulullah. Jibril stop, Nabi lanjut sama ruhnya, jasadnya, bajunya, sandalnya. Subhanallah. Kata ulama, kalau sandal yang dipakai saat itu sama Nabi, itu lebih mulia dari semua. Tapi kalau sandal lain yang tidak ikut, jauh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran apa ini? Sandal apa? Nempel ke kaki mulia, ikut nembus langit, nembus semuanya. Kalau nempel ke sampean sandal itu, setung beda edaja, setung beda elao, elang sesean. Jadi tergantung nalpek ke kakinya siapa. Gitu juga kalau kita punya badan, punya hati ini, didekatkan sama orang soleh, nalpek ke orang yang soleh, ya, manunut ke orang soleh, ikut sampean walaupun sampean tidak tahajud, sampean tidak sedekah, sampean pas-pasan, aketu soleh, nunut sampean, ikut nyampe kalau sampean ada di rombongan itu. Pokoknya sampean masuk ke rombongan itu, jangan di luar, jatuh kalau di luar sampean. Fahim tuh? Subhanallah. Jadi begitu indah dan begitu mulianya Nabi Muhammad. Apa yang dibaca ketika Nabi ketemu sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Allah, Nabi Muhammad membaca bacaan yang kita baca di waktu tasyahud yang akan kita bahas.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu bacaannya Nabi. At-tahiyat, salam kehormatan. Al-mubarakat, salam keberkahan. At-tahiyatul mubarakatus salawat, salam kesejahteraan. Semua itu milik Allah, katanya Nabi. Terus dijawab sama Allah. Apa jawabannya? Thayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, disambut sama Allah, keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat dan barokah juga untukmu. Dialognya begitu, disimpan di salat biar kita juga merasa mi'raj, dialog sama Allah. Cuma karena tidak dibahas, tidak faham at-tahiyatul mubarak, padahal itu bahasa dialog ketika Nabi jumpa dengan Allah. Kata Nabi, kok ke saya tok salamnya, assalamu alayka ayuhan nabi, kok ke saya tok? Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Nabi masih ingat sama umatnya saat ketemu sama Allah. Keselamatan itu bukan hanya ke aku ya Allah, tapi kepada hamba-hambamu yang soleh dari umatku ini. Alaina wa ala ibadillahis. Nabi seingat dengan umatnya, tidak mau salam itu dikhususkan untuk dia, ingin semua umat kebagian dari umatnya yang solihin. Masih ingat sama kita, padahal Nabi berada di puncak kenikmatan. Apa itu puncak kenikmatan? Ketemu sama Allah. Seingat kita ada di nikmat, bukan di puncaknya, cair dikit lupa kan Kanjeng Nabi. Gak solawatan wis, gak baca solawat wis, gak ngamalkan sunnah, cair dikit. Oh, paju biasanya paju segemik, paju betok 5 juta, bunga pro orang dah lupa, padahal nikmat yang akan musnah. Nabi berada di puncak kenikmatan, ketemu Allah. Puncaknya kenikmatan ahli surga apa? Ketika ahli surga ketemu sama Allah. Nah, itu dirasakan sama Nabi di dunia waktu Mi'raj. Itu Nabi seingat sama kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ketika Nabi sudah selesai, mau pulang ke bawah, mau turun ke bumi, Nabi berat karena merasa asik bersama Allah. Nikmat. Kata Allah, Muhammad, kenikmatan yang kau rasakan saat berjumpa denganku ini, aku akan menyimpannya di dalam sholat 5 waktu. Jadi kalau kau sholat 5 waktu, kau hakikatnya berdialog denganku dan kau akan rasakan kenikmatan ini. Akhirnya Nabi kalau ngangeni, ingin reoni, ingin mengingat kenikmatan itu, Nabi sholat. Makanya Nabi bilang dalam hadis yang lain, yang aku cintai dari dunia kalian adalah sholat. Sholat itu aku sudah nikmat karena Nabi mengingat kenikmatan saat ketemu dengan Allah. Makanya Nabi itu waju'ilat qurratu aini fis sholah, sampai bengkak kakinya karena hobi. Kita bengkak juga karena hobi main bola. Sama-sama bengkaknya. Nabi sampai bengkak karena hobi. Ya apa sih kok sholat jadikan hobi? Karena sudah ngerasain nikmatnya. Dan itu diwarisi oleh para sahabatnya, para tabi'innya, para ulamanya. Makanya kita dengar cerita, oh Imam Abu Hanifah 300 rakaat satu malam. Oh Sayyidina Utsman bin Affan muhyil layali bitilawatil Quran, kalau sholat ngatamin Quran semalaman. Kita dengar kayak gitu. Oh Imam Ali Zainal Abidin sehari semalam 1000 rakaat. Ada orang komplain, oh mosok beb 1000 rakaat sehari semalam. Aku loh beb pernah umroh, katanya cerita sama saya ini. Terus saya mau ngamalkan beb 1000 rakaat itu mumpung di Mekah. Coba aku beb sholat 2 rakaat, assalamualaikum, 2 rakaat, assalamualaikum, 2 rakaat. Mau coba saya, gak nutut beb. Sehari semalam mau coba gitu, berapa jam saya coba, paling cuma dapat berapa puluh, cuma mau 1000. Bener tak cerita itu tak? Engkau hurafat, engkau ebai-kebai. Ini namanya karomah. Apa?
Karomah itu khawarikul adah, tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Terus, tapi terjadi. Itu karomah. Apa karomahnya? Sehari semalam bisa 1000 rakaat, dikasih barokah waktu. Waktunya sama 1 jam. Kalau barokah cukup untuk baca sekian, dikasih barokah, waktu dilipat. Itu cara Allah, tidak masuk akal memang, tapi Allah kasih pada para kekasih-kekasihnya. Kalau dikasih barokah, karomah, cukup, tidak bisa masuk di akal manusia. Kalau dihitung kalkulator tidak cukup. Sampai ini tidak ngerti kalau bab 1000 rakaat sebagai karomah. Lek urusan duit sampai ngerti. Udah dihitung pakai kalkulator gak cukup ya beb. Anak piro, bojo piro, pengeluaran piro, kayak gak masuk. Tapi kok cukup aja? Barokah itu. Lek nang duit sampean langsung paham. Hah? Lek nang duit sampean langsung paham. Lek nang bab sholat sampean ndak paham. Itu namanya barokah. Bumi dilipat, waktu dilipat. Yang pemilik bumi, pemilik waktu siapa? Allah. Semua atas kehendak Allah. Allah kuasa memberikannya kepada fulan bin fulan, kekasihnya, untuk mendekatkan diri yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu. Mi'rajul mu'min as-salah. Mi'rajnya seorang mukmin adalah bacaannya sudah sama. Pakai itu mi'rajnya kita. Saya mau mi'raj, saya mau ketemu Allah, ya sholat. Di sholat itu kita ketemu Allah. Makanya waktu baca tasyahud yang khusyuk, karena itu lagi dialog sama Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, sekarang kita lanjutkan sunnah-sunnahnya sholat di saat melakukan sholat. Kemarin apa? Kunut nazilah. Bahwa kunut bisa dipakai di subuh, kunut biasa, dan kunut bisa dipakai di sholat witir di separuh terakhir bulan suci. Nomor 2 ada kunut namanya kunut nazilah, mendoakan umat Islam. Ini sudah saya jelaskan. Sekarang nomor 21 sunnahnya di dalam sujud. Sunnah di dalam sujud, wad'u rukbatayhi thumma yadayhi. Ini menurut versi riwayat yang ini ya. Meletakkan 2 lututnya dulu, kemudian tangannya. Coba nuhus, 2 lututnya dulu, baru tangannya. Ada 2 versi riwayat, lutut dulu, baru tangan. Baik, tidak kuat beb kalau lutut dulu beb, sudah tua. Ikut versi riwayat yang satunya, tangan dulu, baru lu. Coba kalau tangan dulu, nah, kan kurang pas, lihatnya tidak bagus ya kan. Makanya dipilihlah riwayat ini dulu, lutut dulu, baru Ini perbedaannya riwayat faedah rahmat untuk kita yang tua-tua. Biasanya tangan dulu, nahan dulu, karena lututnya sudah ego-ego ya, sudah susah, sudah rontak lututnya. Tsumma jabhatihi, setelah tangan kening, setelah kening hidung. Kening sama hidung. Apakah hidung harus nempel beb? Apalagi pesek hidungnya. Nah, dipaksain tidak bisa. Tidak harus. Yang harus kan tidak harus hidung nempel, tapi sunnah. Dan kedua tangannya mansuratain la makbudatain. 2 tangannya terbuka begini, bukan begini. Halo, sujudnya terbuka tangannya. Wa antakuna asabi'uhuma madmumatan la mufarriqatan. Bukan mekar banget, tapi ketutup begini tangannya ketika sujud. Kemudian ngadep kiblat. Kalau laki-laki agak mekar antara 2 sikunya dan perutnya agak mekar. Kalau perempuan agak ketutup ya. Sampean paham itu. Kemudian
An yufarik baina kakinya dipisah seukuran 1 jengkal. Jangan rapat gini kakinya, tapi 1 jengkal posisi kaki. Begitu juga posisi lututnya 1 jengkal. Jangan rapat lututnya, ya, kena angin jatuh nanti kalau rapat itu. Wa an yadha yadayhi hadwa mankibai, tangannya selaras dengan bahunya. Jangan ke atasan, jangan ke bawahan, selaras, ya. Wa nasmu rijlaihi wa tawjiha samil qiblah, dan kakinya tegak begini, nah, jarinya begini, kemudian ngadep kiblat, jarinya ngadepkan kiblat begini, ya. Wal i'timad ala batnihima, benyandar pada perutnya jemari kaki begini, bukan begini, tapi jemarinya dijadikan sandaran utama. Baik, wa an yaksifa yadayhi wa rijlaihi, sunnah membuka telapak tangan dan telapak kaki. Sunnah, kalaupun pakai kaos kaki tidak batal, tapi sunnah dibuka. Wa satru kulli rukbatayh, kalau lutut wajib ditutup. Wa an yasjuda ala jami' jibati wa batin asabi yadayhi wa rijlaihi, sujud semua kening wajib dibuka. Hukumnya kening wajib dibuka, harus nempel ke tempat sujud. Wa batin asabi yadayhi wa rijlaihi, juga ini sunnah dibuka untuk nempel ke tempat sajadah yang kita sholat di atasnya. Wa fathu basarihi, dan waktu sujud sunnah matanya terbuka. Ngelihat mana, Beb? Lihat hidungnya, ya, waktu sujud mata terbuka. Pusing, Beb, kalau waktu sujud buka mata. Nah, kalau terganggu kamu boleh pejam untuk hajat karena kebutuhan. Kemudian membaca tasbih yang sudah disunnahkan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Doa lebih panjang, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, ada lagi tambahan 3 kali itu. Dan sujud itu kata Rasulullah, aqrab ma yakunul 'abd bi rabbih wa huwa sajid, yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya lagi sujud. Kalau sholat sendirian, tahajud misalnya, boleh diperpanjang karena rukun panjang. Kalau sendirian, kalau jadi imam jangan panjang-panjang, makmumnya nunggu. Sendirian saya tahajud, Beb, ingin lama-lama di sujud, karena sujud katanya Beb paling dekat sama Allah. Maka tidak apa-apa, 1 jam tidak apa-apa, pokoknya kuat kepalamu. Sampai subuh, Beb, ngede namanya itu. Tidak apa-apa lama-lama dalam sujud, berdoa pakai bahasa Arab. Jangan waktu sujud pakai bahasa Madura, bahasa Cebe, pakai bahasa dalam sholat loh ya. Kalau dalam sholat, sujud dalam sholat, berlama-lama nikmati, karena kata Habib paling dekat sama Tuhan, sama Allah waktu sujud. Waktu sujud di bawah, Beb, berarti Allah di bawah, Beb, katanya dekat. Nah, bukan begitu. Sujud itu kan meletakkan kepala yang paling terhormat di badan kita letakkan ke bawah, kita tawadhu, merendah, bertadallul, menghinakan diri. Saat kamu menghinakan diri, saat kamu bertawadhu, di situ kamu dapati Allah. Saat kamu sombong, kamu jauh dari Allah. Gitu maksudnya. Kapan orang dekat sama Allah? Kalau dia tawadhu, walaupun di luar sujud. Kamu di luar tidak sujud, tidak sholat, tapi kamu tawadhu. Di depan orang kamu tawadhu, merendah, tidak sombong, merasa tidak punya apa-apa. Berarti kamu dekat sama Allah, gitu loh. Karena sir dari sujud ada pada kamu. Berkah sujudnya ada, kamu bawa kemana-mana. Di pasar tidak sujud, tapi orangnya tidak sombong, lesannya tidak sombong. Kadang orang kalau ketemu orang kan sombong. Punya emas Pajero gitu, Fortuner gitu, mata truk sekali. Ya, ini bapak-bapak tidak ngerti Mas Pajero ini, tidak punya kayaknya. Jadi maksud saya, sir sujud itu bisa kamu bawa di luar sholat. Jadi rahasia Allah dekat kepada orang saat sujud, maksudnya karena saat sujud dia menghinakan dirinya, meletakkan yang terhormat dari kepalanya ke tempat yang paling rendah, yaitu bumi. Nah,
Itu rahasia ketawaduan itu yang membuat kamu dekat sama Allah Subhanahu. Walaupun kamu di luar sujud kamu bisa dapat itu. Kalau kamu sombong, hatta kamu tepaan sujud, sombong. Oh, di Masjidil Haram beb sujudnya beb. Tapi sombong saat sujud kamu. Hah? Sama sesama teman umrohnya kamu sombong. Waktu sujud kamu punya perasaan lebih dari yang lain. Nah, kamu jauh dari Allah. Faham tuh? Katanya Allah, Nabi Musa nanya, di mana bisa aku dapati engkau ya Allah? Katanya Allah, di hatinya orang yang pecah, di hatinya orang yang tawadu, di hatinya orang yang merendah dan menghinakan dirinya untukku. Di situ kau akan dapati aku. Faham tuh? Jadi kalau ingin dekat sama Allah gimana? Tawadu, menghinakan diri, jangan merasa tak punya merasa tak punya kedul, biasa aja. Nol, selalu di titik nol. Bukan 1, 2, tak bernomor. Mau di majelis, mau di pasar, mau di depan santri. Di depan santri ini ujian ke Habib. Habib harus menata hati tetap nol. Walaupun kenyataannya mungkin saya gurunya, mungkin saya lebih alim. Hati-hati, harus tidak boleh saya merasa lebih baik walaupun sama santri sekalipun. Harus tetap nol. Karena apa yang saya sampaikan, yang saya punya murni titipan yang hanya lewat harus disampaikan. Penggeraknya, lisan bergerak, akal berpikir Allah Subhanahu. Faham tuh? Bahkan sama anak tidak boleh. Oh, ini gara cilik, ini kalimat kadang-kadang menyepelekan. Kita tidak boleh. Kata Imam Ghazali apa dalam Bidayah? Ngelihat anak kecil, oh lebih sedikit dosanya, belum balik, tidak punya dosa. Saya, tompo antu sana saya. Gitu. Melihat orang yang lebih besar, oh lebih banyak sholatnya, saya baru aja balik, baru aja sholat, ini sudah duluan nyembah sama Allahnya lebih banyak. Jadi tidak sombong. Bahkan ngelihat ahli maksiat, ngelihat pelacur, ngelihat pembunuh, oh sama-sama tidak ketemu sih pada urip nang dunya. Lek pas mati tobat ya apa? Aku bisa aja berubah, besok aku bisa jadi berbuat maksiat. Kita sama-sama tidak ketemu ujungnya. Tidak sombong ketemu pelacur, ketemu pembunuh. Ngelihat bahwa orang kafir juga, lihat orang kafir juga. Sama-sama ada, siapa tahu masuk Islam. Kan bisa berubah semua. Hati ini kan lain pagi, lain sore, lain malam. Kita hidup di alam itu, alam dunia itu. Lain Senin, lain akhirnya lihat orang kafir pun tahat, belum tahu. Tidak banyak komen. Kalau orang sombong itu komen, kafir, jahanam ya. Marah rakar wah. Langsung vonis. Bahkan melihat anjing. Melihat anjing nih. Aduh. Ya apa natanya, Beb? Anjing kalau mati sudah tidak didatangi mungkar nakir. Dengar kabar, anjing kalau mati didatangi mungkar nakir, ditanya man rabbuka, ma dinuka, dihisap, dihitung, jadi debu, selesai. Saya kalau mati saya harus ngadepi sakaratul maut, mungkar nakir, pertanyaan, saya harus dihisap. Waduh, lanceng sih Pak. Berarti saya kalah. Anjing selesai, saya belum selesai. Akhirnya tidak jadi sombong. Ke anjing kayak gitu. Ayo obati, wis cukup. Kadang kita ini lesan kita nih kadang merasa lebih dari orang lah. Wis cukup, wis capek, gak capek tak? Kita muter-muter di bab itu. Wis lulus kita sudah terlalu banyak kita makan garam, ya. Jangan sampai hartamu, ilmumu, kedudukanmu membuat ngutik-ngutik hatimu, ya, mancing hatimu untuk sombong ke orang lain. Jangan, wes nol. Kata Habib, saya diajari suruh berada di posisi nol dimanapun dan kapanpun itu. Hadir di majelis manapun nol. Ya apa nol? Mau dipersilahkan di depan, mau disimpan di belakang, mau suruh ceramah, tidak mau disuruh ceramah, nol, gak ngefek. Yang penting aku kulaan saya dapat gitu.
Hadir di pertemuan tahlil, mau dikasih mic, tidak mau dikasih mic, mau dikasih berkat, tidak dikasih berkat, nol, tatong bitongan gitu loh. Bisa? Bok. Wassalamualaikum. Apa ilmu hari ini? Berada di titik nol dimanapun dan kapanpun. Insya Allah bisa ya. Kata hati. Habib bisa, Habib? Ya 0 koma lah gitu ya. Semuanya berusaha minta sama Allah, ya Allah paringi hati yang bersih ya Allah. Ini sudah umur sekian, Rajab mau habis, dan lagi Sya'ban Ramadan, kasih kesempatan untuk bersih-bersih ya Allah. Jangan mati kecuali sudah bersih ya Allah. Minta sama Allah. Karena qalbun salim, bekal yang bisa membuat kita dapat ketemu Allah dengan ridhonya. Bekal utama kita qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak manfaat harta, tidak manfaat keturunan kecuali yang membawa hati bersih. 0.0 bersih. Hartamu banyak nih, tidak manfaat. Anakmu banyak nih, ada yang jadi abri, ada yang jadi polisi, ada yang jadi intel, ada yang jadi presiden, tidak manfaat. Bisa menambah umurmu? Tidak bisa. Aku bayar berapa butuhnya untuk ngobati sakitnya ayahku? Tidak bisa. Udah ada manfaat kecuali bawa hati yang ya berarti kita harus lebih fokus dong dengan hati ini. Karena ini kan yang kita bawa kan, bukan anak wala harta. Selama ini kan kita banyak habis waktu dengan harta, dengan anak, ya kan, dengan keluarga. Oke lah, kasih haknya, silahkan, jangan berlebihan. Tapi kita kecolongan, lupa untuk bersihin PR kita, menyelesaikan PR kita, yaitu beres-beres dari sekarang dari sifat-sifat yang tercela seperti sombong dan semisalnya. Faham di sini? Sujud jangan hanya di waktu sholat, sujud dimanapun kau berada. Artinya apa? Merendah kepada Allah bukan hanya waktu sujud dalam sholat. Di pasar kau harus merendah, ya. Di kantor kau harus merendah. Ketemu siapapun kau harus sujud di hadapan Allah Subhanahu. Itu makna dari sujud. Itu filosofinya. Itu pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita supaya selalu merendah dimanapun kita berada. Wafaqakumullah, semoga bisa diamalkan. Yusannu fil julusi baina sajdatain, sunnah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud al-iftiras. Duduk di antara dua sujud namanya iftiras. An yaj'ala ka'ba rijlaihi al-yusra farsan lahu wa yansiba rijlahu al-yumna. Coba nuhus duduk. Duduk iftiras. Kaki kirinya jadi tumpuan duduk, kaki kanannya melipat. Coba kaki kiri mana? Kiri ya, duduk didudukin. Ya, kaki kanan melekut. Ya, ini yang definisi iftiros. Ya, yang ada di kitab begini. Ya, atau keduanya didudukin kalau tidak kuat, kalau satu. Nah, ini namanya duduk iftiros. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud atau duduk di antara dua ini duduknya seorang hamba kepada depan tuannya. Duduk iftiros. Kalau kita ngelihat orang duduk kayak gini di depan kita, seneng enggak kita lihat? Apa yang terpatri dalam pikiran kita ngelihat orang duduk kayak gitu? Sopan apa enggak? Sopan. Begitu duduknya seorang hamba di depan tuannya. Anak kita duduk di depan kita kayak gini, seneng enggak? Tapi kalau duduknya kayak gini depan kita, aduh, kayaknya tidak sopan, gitu ya. Ini duduknya, duduk iftiros. Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun duduknya selalu tawarruk. Tawarruk itu tasyahud akhir. Coba tasyahud akhir. Tasyahud akhir, enggak? Yang mau salam nekuk, yang mau assalamualaikum enggak, mama tepetok. Iya, tasyahud akhir kayak biasanya gini, mau assalamualaikum. Nah, ini tasyahud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun duduknya kayak gini terus, menerima tamu kayak gini, santai duduknya kayak gini. Hah? Ini nunjukkan apa ini? Nunjukin apa kalau kamu orang lihat duduk kayak gini? Tawadhu. Ya, tak capek tak ya Habib 40 tahun duduk kayak gitu, tak keringking tak.
Apa kata beliau? Hakadha jilsatul abd. Begini modelnya duduknya seorang hamba di depan tuannya. Saya selalu merasa di depannya Allah terus. Jadi yang mau selonjoran malu, yang mau sila begini malu. Maqamus syuhud, nyampe di makom selalu merasa dipantau sama Allah, jadi nunduk. Ada lagi sebagian wali tidak mau dongak, nunduk terus, hatta jalan nunduk, ngomong nunduk, dari saking merasa dipantau sama Allah. Kalau kita kan nggak melolo, jangan nggak sholat baik nyari cek kita, iya kan? Orang kalau ahli ibadah tawaduknya tuh sampai kelihatan di model duduknya, di model cara ngomongnya, di model cara ceramahnya, di model cara kumpulnya sama orang. Nunduk itu dari saking tawaduknya sampai segitunya. Walaupun ya namanya model kayak gini bisa disetel, tapi tidak bertahan lama kalau yang setelan. Kalau yang asli dimanapun 40 tahun Syekh Abu Bakar bin Salim, karena merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu. Ya apa kita duduk di majelis ini sudah lihat jam 6 aja sudah selonjoran, bu ibu ini di luar kok lihat beb, ya lagunya sama sudah, ya kan, selonjoran, mari sing kiwo, sing tengen, mari tengen kiwo, mari dipelkut, mari berapa jurus sudah dipakai semua. Nah, kita belajar ya, duduk di depan syekh, di depan guru, di depannya minimal di depan orang tua, ya. Oh, cok are-are iki ya Allah, orang tuanya duduk selonjoran dia depan orang tua. Aduh, pemandangan yang kurang adab. Orang tuanya duduk di depannya, dia selonjoran. Walaupun namanya orang tua, kasihan sama anak, tidak pernah komplain, tidak pernah nuntut harus duduk depannya, duduk tawarruk atau iftiras, tapi kurang pantas. Gimana hidupmu mau sukses kalau kamu cara duduknya, kamu benar tidak ngomong kasar, tapi dudukmu kasar di depan orang tuh. Minimal kita praktekin lah, di depan orang tua kita duduk yang sopan, ya, jangan sampai selonjoran. Di depan guru duduk yang betul. Beb, saya pernah umrah beb di Mekah Madinah, kalau di sana biasa beb, orang Arab itu ada nggak gini beb. Jangan ditiru, kita ini punya nilai lebih di akhlak. Banyak orang Arab, saya alumni Arab, memuji Indonesia akhlaknya, kulanun, duduknya itu kita punya nilai lebih di situ. Peninggalan dari para guru-guru kita, para masyaikh kita, kiai-kiai kita, akhlak kayak gitu. Tidak ada di Arab itu. Ya, ada sebagian yang ngerti ilmu beneran. Kalau pada umumnya biasa duduk sambil nyandar begini, ada orang tua, ada sopan kayak gitu. Di kita kan aib kayak gitu, tidak boleh kayak gitu. Sikile, dari kecil kita diajari kayak gitu. Itu warisan termahal, ya, akhlak dari orang tua kita. Kita harus jaga sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan kita bisa meninggalkan sebaik-baik peninggalan untuk anak adalah akhlak. Mana ala walidun waladahu khair atau afdal min husnil khuluq. Tidak ada peninggalan yang terbaik dari orang tua ke anak melebihi akhlak yang baik. Itu peninggalan terbaik, lebih baik dari 100 hektar sawah, lebih baik dari $1 juta dari harta. Adalah akhlak yang baik yang diturunkan kepada anak-anaknya. Semoga Allah hiasi kita dengan akhlak yang baik. Semoga Allah berikan kepada kita barokah Rajab dan Sya'ban. Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allah paringi kita semuanya sehat afiat. Allah jadikan kita ahli sujud, al-mufina bil uhud, yang setia dengan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ahli sujud di dalam solat, di luar solat, dan dimanapun berada. Allah paringi kita hati yang tawadhu, hati yang bersih, hati yang siap menghadap Tuhannya, hati yang siap pulang meraih ridhonya, dan kita memiliki qalbun salim, meninggal dunia membawa qalbun salim juga untuk kedua orang tua kita, keluarga, dan anak-anak kita semuanya, sehingga kita jumpa lagi di surganya Allah. Hati yang bersih pantas tinggal di surganya Allah. Allah pantaskan kita menerima anugerah yang mahal ini. Allah lembutkan takdir kita, Allah paringi kita keafiatan, Allah selamatkan kita dari kesumpekan, dari kegelisahan,
menahan dari utang piutang, dari sifat malas dan putus asa. Allah paringi kita semangat dalam berubudiyah, beribadah. Allah paringi kita nikmat dalam ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, nikmat dalam Qur'annya, nikmat dalam salatnya, nikmat dalam sedekahnya, nikmat dalam qiyamul lailnya, nikmat dalam semua amal ibadah yang diridhoi oleh Allah. Allah buat kita malas dan jauh dari maksiat dan dosa. Allah selamatkan kita dari malapetaka dan bahaya. Allah kuatkan iman Islam kita, dan Allah jadikan akhir hidup kita dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا